kelas 10. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang deret geometri tak hingga, ya, deret geometri tak hingga. Apa itu deret geometri tak hingga, anak-anak? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya akan menjelaskan secara singkat tentang deret geometri tak hingga. Ya, apa itu deret geometri tak hingga? Konsep dasar deret geometri tak hingga itu seperti ini, anak. Kalian kemarin kan telah belajar tentang deret geometri, ya, yaitu pola bilangan yang mana rasio antar suku yang berdekatan sama, kelipatan suku yang berdekatan sama. Nah, deret geometri tak hingga itu ya deret geometri, cuma dia nggak ada ujungnya. Kalau deret geometri biasa, pasti ada ujungnya sampai suku keberapa gitu. Kalau deret geometri tak hingga itu nggak ada ujungnya, tak hingga, ya. Jadi deret geometri tak hingga itu adalah jumlah tak hingga dari barisan geometri. Jadi barisan geometri suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat seterusnya nggak ada ujungnya, dijumlahkan itu deret geometri tak hingga. Apakah mungkin bisa dicari? Mungkin. Apakah semua deret geometri itu memiliki nilai tak hingga? Nggak semua memiliki. Syarat deret geometri tak hingga itu memiliki nilai, yaitu deretnya harus konvergen. Konvergen itu artinya dia mengkerucut ke suatu nilai, ya. Kebalikan konvergen itu adalah divergen. Konvergen itu kalau di fisika itu lensa konvergen, ya. Berarti lensa cembung, karena dia memfokuskan cahaya. Kalau divergen, lensa cekung itu kalau di fisika. Syarat deret geometri konvergen itu adalah mutlak dari rasionya harus kurang dari 1, gampangannya, ya. Kalau kalian ini gak paham, ya, rasionya itu harus bilangan antara min 1 sampai 1. Itu bisa dikatakan deretnya konvergen. Dan bisa dikatakan juga kalau deret geometri tak hingganya dia memiliki nilai. Nanti saya kasih contoh. Terus untuk rumusnya, rumus deret geometri tak hingga itu simpel kok, yaitu air A per 1 min R. Saya kalau ngapalin air, A itu suku awal, R itu rasio, kayak deret geometri kemarin tuh. Dengan rasionya harus antara min 1 sampai 1. Oke, saya akan berikan contoh soalnya di video berikut. Anak, kalian telah mempelajari tadi tentang deret geometri tak hingga, ya. Jadi deret geometri tak hingga itu ada syaratnya untuk kita dapat mengatakan deret geometri itu yang tak hingga itu bisa kita cari nilainya, tapi ada syaratnya, yaitu rasionya harus bilangan antara min 1 sampai 1 kecuali 0, ya. Jadi rasionya itu harus bilangan pecah antara min 1 sampai 1 kecuali 0. Contohnya yang tadi itu setengah, 2/5, terus sepertiga, ya, 2/3. Tapi kalau pecahan yang lebih dari 1 atau kurang dari min 1, dia nggak bisa disebut deret geometri tak hingga. Saya kasih contoh. Oke, contoh. Misalkan saya punya deret geometri seperti ini. Diberikan deret geometri berikut. Misalkan yang pertama 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Terus nomor 2 misalkan aja 6, 3/2, 3/4 dan seterusnya. Terus yang ketiga misalkan aja 5 min 10, terus 20 min 40 dan seterusnya. Terus yang keempat itu misalkan aja 81 min 27, terus 9 min 3 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah dari ini manakah yang memiliki nilai tak hingga, memiliki nilai dari deret tak hingganya atau jumlah tak hingganya. Deret kan jumlah, ya. Apakah mungkin bisa kita hitung? Mungkin.
Tapi ini kita nggak disuruh ngitung, kita disuruh menyelidiki manakah yang memiliki nilai deret tak indah. Yang saya ajari tadi di PowerPoint tadi kan, dia itu bisa memiliki deret geometri tak indah itu ada syaratnya. Syaratnya adalah rasionya, mutlak rasionya harus di antara, gampangannya aja ya, langsung aja ya. Rasionya harus di antara min 1 sampai 1 kecuali dengan R tidak sama dengan 0. Kecuali 0. Rasio 0 juga nggak boleh. Ya. Jadi rasionya itu min 1 sampai 1 dengan rasio tidak sama dengan 0. Ya. Pecahan antara min 1 sampai 1 dengan R tidak sama dengan 0. Nah, jadi kita harus selidiki apakah rasionya itu bilangan pecahan antara min 1 sampai 1 atau dia itu bisa ternyata rasionya bulat. Ya, kita selidiki. Cara mencari rasio itu gimana? Jadi rasionya harus ini ya. Supaya memiliki nilai dari deret tak indah. Jadi rasionya terus ini, ya. Rasio itu kemarin rumusnya apa? Di materi sebelumnya. Suku kedua bagi suku pertama atau suku ketiga bagi suku kedua dan seterusnya. Suku keempat bagi suku ketiga boleh, suku kelima bagi suku keempat boleh dan seterusnya. Ya. Yang nomor 1 kita selidiki anak. Yang nomor 1 itu. Kita cari rasionya. Rasio pakai suku kedua bagi suku pertama aja. Nah, suku keduanya kan 4. Suku pertamanya 2. 4 bagi 2, 2. Apakah 2 itu terletak di antara min 1 sampai 1? Di logika garis bilangan dulu pas SD ya. Bilangan 2 itu di antara min 1 sampai 1 enggak kan? 2 kan lebih dari 1, di kanannya 1. Maka bisa dikatakan yang soal nomor 1 itu, deret geometri nomor 1 itu tidak memiliki nilai dari deret tak indahnya. Tidak memiliki. Jadi pas kamu jumlahkan terus, deret itu kan dijumlahkan terus. Dia itu nggak mengerucut ke suatu nilai. Jadi dia itu memiliki nilai kalau pas dijumlahkan itu mengerucut ke suatu nilai. Konvergen itu mengerucut. Jadi nilainya itu mengarah ke suatu nilai. Berapa? Itu konvergen. 2 tambah 4, 6 ya kan? Saya jumlahkan 2 tambah 4, 6. 6 tambah 8, 14. 14 tambah 16, 30. 30 tambah 32, 62. Tambah besar kan bilangannya, nggak mengerucut ke suatu nilai. Jadi dia tidak memiliki nilai dari deret tak indahnya. Jadi nggak punya deret tak indahnya. Tidak memiliki deret tak indahnya. Nggak bisa dicari nilainya. Paham? Kenapa? Karena rasionya tadi 2 lebih dari 1. Rasionya kan harus antara min 1 sampai 1. Paham? Oke, saya lanjutkan. Yang nomor 2, kita cari rasionya. Rasionya sama, suku kedua bagi suku pertama. Suku keduanya itu 3, bagi suku pertamanya 6. Saya bagi 3 semua, setengah. Nah, setengah itu apakah terletak di antara min 1 sampai 1? Lebih kecil dari 1, lebih besar dari min 1. Apakah rasio setengah itu terletak di antara min 1 sampai 1? Iya. Nah, setengah itu terletak di antara min 1 sampai 1 kan? Maka dia itu memiliki nilai dari deret tak indahnya. Berapa jumlah dari nilai tak indahnya ini? Nanti ada rumusnya. Karena tadi sudah saya berikan PowerPoint, ada rumusnya yang bisa kita gunakan untuk mencari nilainya ya. Tapi nanti aja. Oke, kalau manual 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3 per 2, 10 setengah. 10 setengah ditambah berapa ini? 10 setengah tambah ini 3 per 4 itu 11,25. 11,25 nanti ditambah 3 per 8 berapa dan seterusnya.
nanti mendekati 12 nilainya. Jadi hasilnya nanti 12. Ya. Nomor 3, nanti kita cari pakai rumus. Rasionya kita cek. Rasionya suku kedua bagi suku pertama. Suku keduanya min 10 bagi suku pertamanya 5. Berarti min 2. Nah, min 2 ini enggak terletak di antara min 1 sama 1 kan? Dia lebih kecil dari min 1. Maka dia tidak memiliki. Tidak memiliki. Paham? Terus yang nomor 4, enggak cukup di sini aja. Rasionya suku kedua bagi suku pertama. Min 27 suku keduanya, suku pertamanya 81. Kita bagi 27 semua. Min 1/3. Apakah min 1/3 terletak di antara min 1 sampai 1? Iya. Ya. Berarti dia memiliki. Jadi dia memiliki nilai dari deret tak inggahnya. Paham? Nah, ini menyelidiki saja, nggak sampai mencari nilainya. Oke. Sekarang kita akan mencari nilai. Saya hapus dulu. Saya buat barisan baru aja. Misalkan ada soal diberikan dalam geometri, misalkan 12, 6, 3/2 dan seterusnya. Yang soal selanjutnya itu misalkan aja 48, 16, 16/3, 16/9 dan seterusnya. Terus contoh lagi yang agak susah. 8, 6, 9/2, terus 27/8 dan seterusnya. Terus yang terakhir 10 min 5, terus 5/2 min 5/4 dan seterusnya. Carilah nil deret jumlah dari deret tak inggahnya, nilai sebenarnya bukan jumlah, karena deret sudah jumlah. Oke, kita akan cari satu-satu. Carilah nilai dari deret tak inggahnya. Manual apa rumus ya, kita pakai rumus lah. Rumusnya apa tadi? Yang sudah dicatatkan di apa itu? PowerPoint tadi. Deret tak inggah. Rumusnya adalah A per 1 min R, air. Air. Ya, air. A per 1 angka 1 min R. A itu suku awal, R itu rasio. Oke. Jawab. Nomor 1. Pertama kita cari rasionya dulu. Rasio suku kedua bagi suku pertama. 6 bagi 12, suku keduanya 6, suku pertamanya 12. 6 bagi 12 bagi 6 semua, setengah. Lalu kita masukkan ke rumus S tak inggahnya. Setengah itu antara min 1 sampai 1 ya, jadi bisa kita cari nilainya. S tak inggah itu air. A nya suku awalnya 12, rasionya setengah. Nah, ini ada dua cara. Boleh kamu jumlah manual. Jadi 1 kurangi setengah dulu. Berapa? Menyamakan penyebut, ya kan? 1 kurangi setengah, nanti hasilnya setengah. Pembagian pecahan dibalik jadi 12 kali 2/1. 12 kali 2, 24. 1 nggak usah ditulis biasa. Bilangan dibagi 1 kan ya bilangan itu sendiri. Atau dari sini kamu kali 2 semua juga boleh. Semua kamu kali 2. 12 kali 2, 24. 1 kali 2, 2. Setengah kali 2, 1. Kenapa kok kali 2? Supaya penyebut pecahan ini hilang, supaya setengahnya hilang.
ya. 24 2 kurangi 1 1. 24 bagi 1 sama, similarity sama. Oke, saya lanjut nomor 2. Cari rasionya. Rasio suku kedua bagi suku pertama. Suku keduanya 16, suku pertamanya 48. 1/3 di 16 semua ya. Terus cari S tak ingatnya. A/1 min R, air. Suku awalnya 48, 1 kurangi 1/3, rasionya 1/3. Sama kata dia ada 2 cara, terserah kalau pakai yang mana. Saya pakai yang pengurangan langsung aja. 1 kurangi 1/3, 2/3. Pembagian pecahan dibalik 48 kali 3/4. 48 bagi 2, 24 kali 3, 70. Terus number 3. Apa bedanya sama nomor 1 2? Sama, cuma rasionya pecahan. Pecahan yang agak susah. Oke, kita cari rasionya dulu. Suku kedua bagi suku pertama. Suku keduanya 6, suku pertamanya 8. Saya bagi 2 semua, 3/4. Terus kemudian S tak ingatnya air. A-nya itu 8, 1 kurangi rasionya 3/4. 8, 1 kurangi 3/4 itu 1/4. Pembagian pecahan dibalik 8 dikali 4/1. 8 kali 4, 30. Like that. Paham? Terus nomor 4. Rasionya suku kedua bagi suku pertama. Min 5 bagi 10. Min 1/2. Ya. Maka S tak ingatnya air. A-nya itu 10/1 min setengah. Min kali min jadi plus ya. 10/1 tambah setengah 3/2. Min kali min kan plus, 1 tambah setengah itu 1/2 atau 3/2. Pembagian pecahan dibalik jadi 10 kali 2/3. 20/3 alias 6 2/3. Kelihatan enggak? Oke. Paham? Kalau sudah, saya akan memberikan contoh yang susah, yang level pengayaan. Ya, nanti kamu pas ngerjakan soal UTBK tidak kaget. Saya berikan satu aja. Diberikan dari geometri itu misalkan aja apa namanya, 2x min 1, terus 2x min 1 kuadrat, terus 2x min 1 pangkat 3, dan seterusnya. Dulu soal apa itu? Agar deret geometri di atas itu konvergen, maka nilai x, maka interval x yang memenuhi adalah titik. Wow, caranya gini. Tadi supaya konvergen tadi apa? Supaya dari geometri memiliki nilai tak indah, karena ada batas rasionya ya. Rasionya itu harus di antara min 1 sampai 1. Nah, kita cari rasionya dari ini dulu. Rasionya itu berapa?
Rasionya itu suku kedua bagi suku pertama. Suku keduanya itu adalah 2x min 1. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Suku keduanya 2x min 1 kuadrat dibagi 2x min 1. Saya coret 2x min 1. Ya kan, ini kan sama, cuma yang ini kuadrat, yang ini nggak kuadrat. Kalau kamu coret gimana? Yang atas karena kuadrat sisa 1, ya, yang bawah habis. 2x min 1 pangkat 1 itu ya 2x min 1. Terus kita menggunakan konsep rasio tadi supaya konvergen, rasionya kan harus terletak di antara min 1 sampai 1. Jadi 2x min 1 itu harus terletak di antara, rasionya kan ini ya, rasionya di antara min 1 sampai 1. Rasionya kamu ubah jadi 2x min 1. 2x min 1 harus di antara min 1 sampai 1. Ya. Terus supaya min 1 ini hilang kayak materi mutlak yang semester kemarin ya, saya tambah 1 semua. Min 1 tambah 1 0. Ini tambah 1, min 1-nya hilang ya. 1 tambah 1 2. Terus kamu bagi 2 semua. Maka X antara 0 bagi 2 0, 2 bagi 2 habis, tinggal X 2 bagi 2 1. Jadi rasionya itu X-nya harus terletak antara 0 sampai 1 supaya dia itu konvergen. Kita buktikan. Misalkan X-nya itu apa ya? 1/4. Saya masukkan ke sini. 2 kali 1/4 setengah. Setengah min 1. Nah, itu nanti, atau kamu masukkan ke sini, sorry, jangan ke sini terlalu susah. X-nya kamu masukkan ke sini, rasionya nanti terletak di antara min 1 sampai 1 apa enggak? Misalkan X-nya 1/4. Misalnya, ini pembuktian. Bukti. Misalnya saya ambil X sama dengan 1/4. Saya masukkan ke rasionya ini. Maka rasionya 2 kali 1/4 min 1. Setengah kurangi 1 min setengah. Loh, min setengah kan antara min 1 sampai 1, berarti betul. Ini yang soal pengayalan. Oke, sip. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang direct geometri tak indah. Next video adalah video terakhir materi bab 1, yaitu tentang penerapan barisan aritmatika, direct aritmatika, barisan geometri, direct geometri tak indah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.